fase tahun 2011-an ya, 2008 mungkin, sekitar 2008 sampai 2014-15 itu di Amerika banyak sekali pembangunan gas turbin begitu. Dan pada fase itu saya juga sedang bekerja begitu ya. Itu luar biasa di Amerika itu banyak pembangunan gas turbin. Karena pada fase itu banyak shale gas yang ditemukan dan itu berbiaya murah dibanding minyak bumi ataupun dibanding gas bumi tentu lebih mahal. Nah, hanya saja ketika minyak bumi di bawah harga $100, shale gas ini tidak bisa berkompetisi karena mereka harga pokok produksinya saja itu sudah sekitar 50 sampai $70 per MMBTU begitu. Jadi sudah berat gitu dibanding ketika memang harga minyak dunia itu masih di atas $100 per barrel. Begitu. Kemudian nanti ada perubahan thermal energi di sisi boiler, kemudian mechanical energy dan electrical energy. Ini mungkin secara umum sudah dipahami. Maka ini saya percepat begitu ya. Wind turbine ini yang di Indonesia salah satunya mungkin kenal ya, Ricky Elson yang dia kembangkan untuk kapasitas rendah, ataupun yang di Sulawesi saya belum perhatikan secara detail untuk update-nya apakah energi yang direncanakan atau ditargetkan itu diperoleh, karena memang agak susah begitu ya untuk di wilayah Indonesia. Kemudian steam turbine, ini gambar steam turbine dari PLTN. Kenapa? Karena ini ada beda, ini ada MSR, moisture steam reheater. Moisture steam removal. Kemudian ini ada gas turbine. Kemudian ini secara umum hampir sama, fossil power plant. Ini berapa gambar mirip-mirip, begitu ya. Hanya saja mungkin ada di sisi ini pernah belajar materi mungkin tentang dampak dan proteksi lingkungan. Nah, biasanya dibahas nih tentang hal ini nih, bagian ini. Berapa tahun lalu saya mengajar juga tentang dampak dan proteksi lingkungan, maka ini dibahas. Nah, terkait dengan pembangkit ini sendiri, begitu ya. Pembangkit itu sendiri ya di sini terutama yang di Indonesia pun penggunaan batu bara masih menjadi porsi yang terbesar juga. Begitu sebelumnya di era Orde Baru gitu ya, zamannya Presiden Soeharto begitu. Itu memang minyak bumi atau BBM itu masih menjadi tulang punggungnya. Namun begitu Indonesia secara produksi BBM mulai menurun, maka teralihkan ke batu bara. Batu bara pun di Indonesia itu yang middle grade begitu ya, yang range-nya sekitar 5.000-an. Begitu, 5.000 sampai 6.000. Nah, 7.000 ke atas itu high grade. Itu biasanya diekspor kalau tidak ke Jepang ke ke Jepang dan ke Korea. Nah, middle grade inilah yang banyak diekstrak atau diambil dari biasanya wilayah Kalimantan. Untuk yang high grade itu biasanya di wilayah Sumatera. Jadi Bukit Asam itu biasanya jenisnya adalah jenis high grade. Nah, dari sini kalau kita melihat proses pembakaran di boiler itu sendiri, begitu ya, yang kemudian nanti tertransfer ke turbin. Nah, turbin ini juga biasanya kalau itu saya minta tuh mahasiswa coba gambar mungkin jadi PR ya, gambar aja entah pakai tangan boleh atau pakai PowerPoint atau Excel juga boleh. Coba buat siklus seperti ini. Siklus tapi tidak perlu gambar ininya. Yang penting ada simbol turbin, kemudian simbol boiler, kemudian nanti di sini nggak lengkap. Simbol nanti ada simbol
Di sini ada simbol low pressure heater, kemudian diaerator, kemudian nanti ada high pressure gitu. Nah, itu nanti silakan digambar, pakai tangan boleh, pakai PowerPoint atau Excel boleh. Jadi kalau yang tidak kemarin disampaikan ada yang kendala terkait dengan laptop, mungkin bisa pakai tangan. Nah, itu nanti yang mohon diperhatikan. Jadi setiap gambar itu punya makna. Ini yang mungkin nanti saya akan pertegas begitu di kelas, karena memang simbol-simbolnya punya makna. Jadi nanti arah gambar simbolnya, contoh ya. Gimana ini, Ustaz? Ya, ini saya gambar pakai paint. Nah, ini jadi nanti saya contohkan misalkan, jadi ada gambar misalkan boiler begitu ya. Nanti dari boiler masuk ke jadi nanti buat tiga posisi, ada HP, kemudian IP turbinnya, kemudian ada LP. Generatornya juga digambar, kemudian nanti low pressure heaternya ada 4, kemudian diaerator ya, kemudian ada high pressure-nya 3 gitu. Nah, dari situ nanti yang cukup penting, jadi kebanyakan pengalaman ya. Jadi mengenai gambar turbin itu sendiri, itu ada knowledge yang diperoleh gitu ya. Jadi gambar turbin ini contoh misalnya HP. Ya, ini HP. Nah, kemudian nanti dari sini masuk ke mana? Boiler lagi, kemudian masuk ke LP. Gitu ya. Misalkan sini. Poros. Nah, kemudian nanti dari sini contoh nih ya, biar mudah. Nah, kemudian dari sini masuk ke nah, ini contoh gambar dari turbin ya, sederhananya. Jadi nanti teman-teman buat seperti ini, dan kemudian nanti dari sini generator, kemudian nanti dari sini mungkin ada kondenser dan sebagainya. Terus nanti balik lagi sampai ke boiler. Di antaranya di sini ada LP, kemudian LP turbin, ada diaerator, ini diaerator ya mungkin. Kemudian nanti di akhir ada top heater nomor 8 yang nanti ini masuk ke boiler di sini. Nah, tolong buat siklus ini dengan baik dan mohon perhatikan nih. Jadi banyak mahasiswa yang sering salah atau bahasanya tidak memahami. Jadi yang kemarin sampaikan heat balance diagram HB ya, balance diagram HBD. Heat balance diagram ini semua punya makna. Mungkin ya.
Apa ada yang kurang terdengar? Oke. Jadi heat balance diagram ini sangat penting buat teman-teman, terutama kenapa? Maaf ya, saya bahasanya teman-teman atau rekan-rekan, karena memang suatu saat mungkin bisa jadi kita bertemu dalam dunia lapangan begitu. Jadi heat balance diagram ini bahasa saya ini sangat penting gitu. Walaupun diagram seperti ini secara umum gitu ya. Nah, tapi ini semua ini punya makna. Jadi kenapa bentuknya begini, kemudian arah masuknya di sini, kok keluarnya di sini, nggak sebaliknya, masuknya di sini, keluarnya di sini. Nah, itu semua punya makna gitu. Termasuk kok ini urutannya begini, kok urutannya dari sini ke sini dan sebagainya. Jadi heat balance diagram ketika turbine engineer membuat desain, turbine designer membuat desain pembangkit seperti ini, itu mereka semua punya representatif begitu. Jadi bahkan dulu ketika saya kerja itu ada orang Jepang gitu ya, yang dia memang expert di bidang ini, udah puluhan tahun dia megang ini gitu. Jadi ketika dia berpikir tentang steam masuk, kenapa nih kok bentuknya begini nih? Yang sini lebih rendah daripada yang belakang. Jadi ini sama sebenarnya, gambar ini merepresentatifkan atau menggambarkan bahwasannya turbin itu tempat steam pertama kali masuk itu pasti diameter blade-nya itu atau sudunya itu lebih rendah dibanding tempat keluarnya steam. Makanya kenapa steam masuk itu pasti di yang garisnya atau ketinggiannya lebih rendah dibanding tempat dia keluar. Kemudian juga antara HP dengan IP, ini mohon maaf gambarnya agak jelek gitu ya. Nah, HP dengan IP ini untuk sudut datangnya atau pertama kali masuknya steam itu pasti berbeda, pasti yang lebih besar yang IP. Makanya di sisi IP ini tentu di sini blade-nya lebih tinggi dibanding first stage atau stage pertama. Ya, stage pertama untuk IP dan stage pertama untuk HP atau high pressure itu pasti lebih tinggi yang IP, maka ini harus dibedakan. Kemudian tadi ya sama, ini juga tempat reheaternya masuk juga di blade yang lebih rendah. Sementara yang IP yang sudut belakangnya itu pasti turbin blade-nya lebih tinggi. Dan di sini juga tinggi sudunya atau diameter sudunya itu tentu lebih besar antara HP dengan IP. Ini gambarnya aja yang agak sulit karena pakai mouse ya begitu. Nah ini tentu ini lebih tinggi dibanding sisi HP-nya. Kemudian begitu juga LP dan seterusnya, generator, kemudian nanti ada kondenser di sini ada 4, gitu yang silakan dibuat. Nah itu sampai kembali ke dalam boiler. Nah nanti saya akan jelaskan posisi masing-masing dari mulai steam masuk ke sini, kok gambarnya begini, kok nggak gambarnya yang lain begitu ya. Karena memang itu semua punya makna. Artinya saat kita melihat gambar ini di dalam benak kita itu realnya turbin dan realnya misalkan tadi low heater, high pressure heater dan sebagainya itu ada di dalam benak kita. Bahkan kalau mungkin sudah melakukan ekskursi dan sebagainya itu kita sudah memahami bahkan misalkan di pembangkit itu, gedung pembangkit ya, itu yang namanya gedung pembangkit itu, misalkan gedung pembangkit nih ya. Jadi di gedung pembangkit yang disebut operational floor itu yang mana misalkan. Nah kalau teman-teman sudah sempat ke lapangan begitu ya, operational floor itu biasanya di lantai 5 begitu. Di lantai 5 itu biasanya di sini turbin berada gitu ya, turbin, kemudian generator dan sebagainya itu biasanya berada. Nah, di antara itu ada lantai-lantai yang lain gitu ya. Termasuk ada yang ini yang base, kemudian ada juga yang tertanam sebagian ada juga. Nah, itu dengan heat balance diagram itu kita harus paham begitu ya. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4 kelebihannya. Ini 5 yang atas harusnya. Nah, itu di lantai 5 lah. Jadi saat kita, HP, IP, dan LP ini, itu berada di lantai 5, gitu. Kemudian boiler di mana nih? Boiler di gedung sebelahnya, beda lagi dia. Gitu.
Nah, dari situ nanti steam masuk gitu ya. Nanti posisi LP, HP dan deaerator di mana posisinya gitu. Nah, ini pengaruh. Jadi walaupun gambar diagramnya begini, gambar diagramnya seolah-olah dia lurus ya, tapi sebenarnya realnya di lapangan kita tahu. Misalkan deaerator tuh di roof dia biasanya. Modelnya macam-macam, ada yang model 2 tingkat ya, antar deaeratornya itu ada biasanya ada seperti dua tabung besar, yang besar satu, yang kecil di bagian atas, atau ada yang kecilnya di bagian dalam. Gitu. Nah, itu nanti dari deaerator, dari di kondenser di sini misalkan, kondenser nanti masuk sampai lari ke deaerator, kemudian posisi LP heater, low pressure heater 1, 2, 3, 4 posisinya di mana, kemudian high pressure heater 6, 7, 8 di mana, sampai akhirnya ke deaerator, kemudian kembali ke boiler, seperti apa posisi. Nah, itu di benak kita, itu jadi saat kita ekskursi dan sebagainya, itu terbayang. Nah, ketika itu terbayang, terkonfirmasi, itu di dalam benak kita kuat, gitu ya. Kita itu sebagai engineer, begitu ya, itu harus punya kekuatan itu. Keunggulan kita adalah bukan sekedar teori atau awang-awang, begitu. Kalau perlu, mungkin sekarang zamannya YouTube ya, kita searching misalkan steam turbine generator gimana sih tampilan di dalam 3D-nya atau gambar 3 dimensinya, gedungnya seperti apa dan sebagainya, itu terbayang oleh kita. Jadi saat kita kunjungan itu tidak blank informasinya, begitu. Sehingga datang, oh pembangkit begini, oh ini turbin dan sebagainya, udah begitu. Nggak ada bekas yang itu nanti sebenarnya bermanfaat buat kita ketika kita nanti bekerja. Nah, ini tolong dibuatkan tugasnya untuk HP, IP, dan LP gitu. Kemudian kalau bisa dibuat ceritanya tentu cerita teman-teman pembangkit semester tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 berbeda dengan tingkat 4 begitu. Kenapa? Karena di tingkat 4 itu teman-teman sudah punya pemahaman yang jauh lebih dalam dibanding teman-teman yang tingkat 1. Gitu. Itu kemudian saya back lagi. Ya, kita back lagi. Nah, disitulah nanti kita akan mengetahuinya tadi ya, dari segi ini low heater, kemudian nih high pressure heater, di sini posisinya deaerator. Kemudian nanti sampai dia dari high pressure atau top heater, high pressure heater yang paling atas, yang paling dekat dengan boiler disebutnya dengan top heater. Dari top heater masuk ke boiler, kemudian masuk ke high pressure turbine. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang saya bilang, gambarnya ini lebih kecil dibanding belakang, karena tadi steam itu pasti masuk ke sudu yang paling rendah dulu diameternya, baru ke bagian belakangnya atau exhaust-nya, ke boiler kembali, baru kembali ke IP turbine dan seterusnya. Itu ya untuk dari steam turbine generator. Nah, kemudian juga ini siklus Rankine juga teman-teman sudah memahami begitu ya. Jadi bagaimana mengoptimasi pemanfaatan steam agar yang energi dalam hal ini di bawah kurva begitu ya, energi di bawah kurva ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu, energi di bawah kurva. Nah, dengan energi di bawah kurva inilah coba dioptimasi, insya Allah nanti dengan beberapa pertemuan kita ke depan, ini dioptimasi bagaimana untuk meningkatkan masing-masing dari steam ini. Nah, ini yang coba kita bahas ke depannya. Kemudian ini diagram ekspansi dari diagram HS ya, entalpi dan entropi, begitu. Kemudian di sini juga, jadi ini kalau kita lihat, di sisi awal ya, jadi biasanya ini steam masuk, kemudian terjadi ekspansi, misalnya di sini HP ya, HP turbin, kemudian terjadi ekspansi di exhaust HP turbin, kemudian di reheat, nah, maka dia naik kembali, kemudian setelah di IP turbin inlet, kemudian terjadi ekspansi kembali, begitu.
dan seterusnya. Jadi kalau dia ada double reheat, ya otomatis dia dinaikkan kembali secara temperatur, walaupun secara pressure dia mengalami penurunan. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, gambar yang tadi pakai paint ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ini lantai 5 disebut dengan area atau lantai operasi. Nah di area atau lantai operasi inilah kita melihat kalau sedang operasi ini tidak terlihat nih casing outer casing dari HP turbin itu tidak terlihat karena dia di cover begitu ya, di cover sebagai insulator. Nah itu karena memang temperatur dan high pressure-nya. Nah tapi yang menarik adalah di sini ada. Nah jadi ada nggak atau ada yang tahu nggak di gambar, saya keluar dulu, atau ada yang punya penjelasan? Di sini ya. Kira-kira kenapa kok bentuknya begini? Yang inletnya di posisi A misalkan, ya. Kemudian outletnya B yang untuk HP, kemudian inletnya C untuk IP dan D outletnya. Nah, pernah nggak ada yang bertanya atau tahu tidak alasannya? Misalkan saya nggak mau bentuk begini Pak, saya maunya begini nih. Ini HP misalkan, gitu ya. Kemudian IP-nya begini saya, misalkan nih, begitu. Kok bentuknya tidak begini, tapi bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira ada yang tahu alasannya? Silakan bicara di unmute itunya, mic-nya. Silakan siapa aja. Atau ketua kelas dulu nih, ketua kelas. Siapa tadi? Farhan. Hadir Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Nah, kenapa anggap nih 1, ini 2. Bentar, baterainya habis. Ada yang tahu? Benar Pak. Atau ketua kelas minta bantuan temennya, siapa ayo? Ya Pak, benar Pak. Saya tanya dulu Pak. Nah, kenapa kok banyaknya yang seperti nomor 1 bukan yang nomor 2? Ayo, Acung yang bisa ngacung. Pak Debi. Ya. Izin menjawab Pak. Ya, silakan siapa? Dengan siapa, maaf? Mahfud Pak. Mahfud, oke, silakan. Kalau menurut saya yang atas dipakai karena untuk menghindari momen Pak. Momen puntir yang berlebih. Gimana? Kan kalau momen itu kan ini Pak. F dikali D Pak. Nah kalau misalkan yang di bawah gambar 2 itu nggak seimbang Pak momennya. Momen kemana? Ke arah mana? Kalau nggak nih atas, kanan, kiri, atau rotasi, atau atas bawah? Secara rotasi Pak. Rotasi, oke. Terus? Nah, didesain yang gambar 1 itu agar terjadi keseimbangan momen Pak. Oke, terus? Itu juga dipertimbangkan stage-stage-nya. Oke, terus? Mungkin dari saya itu Pak. Oke, ada lagi yang temannya mau membantu? Saya ingin coba menjawab Pak. Oke, siapa? Christian ya? Iya Pak. Oke, silakan. Itu supaya porosnya nggak bergerak secara aksial Pak. Jadi dibuatnya saling membelakangi. Jadi kayak berhadapan gitu Pak, bukan saling membelakangi kayak seperti yang nomor 2. Oke. Siap. Oke, udah hampir mendekati. Ada lagi? Saya izin menjawab Pak. Oke, Ilham ya? Iya Pak, Muhammad Ilham. Nah kalau Silakan. dari saya itu kan
ini tuh turbin ya Pak. Kalau turbin itu kan ekspansi, di mana sih kalau ekspansi itu turunan bakalan semakin menurun. Nah makanya ketika uapnya itu diinputkan kepada yang sudunya yang lebih kecil menuju akan mengalir ke yang lebih besar. Nah di mana sudu yang lebih kecil itu akan menuju ke ruangan yang lebih besar. Nah di situ tekanan akan menurun. Nah di situ ekspansi. Kalau misalkan dibalik uap masuk dari yang lebih besar dahulu terus ke yang kecil, kalau itu tuh simbol buat kompresor buat meningkatkan tekanan. Nah kalau turbin ini kan buat ekspansi, buat menurun, tekanan bakalan turun, makanya ke yang lebih kecil dulu, makanya berhadap-hadapan. Kalau misalkan yang HP kayak di posisi 2 nih Pak, HP sama IP-nya di posisi 2. Nah yang HP itu kalau yang HP itu masuknya dari yang kecil keluar yang besar, terus di reheater masuk ke yang IP ke yang lebih besar dulu ke yang kecil. Nah si IP itu bakalan kayak kompresor, jadi meningkatkan tekanan gitu. Oke. Ya. Kalau seperti itu Pak. Oke, baik. Begitupun yang LP. Terima kasih Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Jadi walaupun ini gambarnya seperti ini, secara umum dia terpisah ya, terpisah walaupun dari segi gambar tadi, maaf, bolak-balik saya dari gambar ini ya. Nah, dari gambar ini seolah-olah HP dan IP ini, untuk HP dan IP-nya seolah-olah terpisah begitu ya. Karena ada juga yang HP dan IP-nya itu satu outer casing. Jadi dia satu bagian tapi di dalamnya tersekat gitu. Nah, di sini jadi tadi sebagian sudah mulai mengarah terhadap jawaban. Jadi dari sini kalau kita melihat ini ada, jadi kan tadi betul yang disampaikan. Jadi saat steam masuk di sini, itu kan pressure-nya besar. Pressure-nya besar, terutama di HP turbin itu pressure-nya besar. Dan ketika dia masuk, kemudian kan dia bergerak dari, anggap di sini posisi tengah ke arah kiri ya. Jadi dari segi HP, pressure itu bergerak dari atas masuk ke first stage, kemudian bergerak ke arah kiri, gitu, ke arah sana. Di sini. Nah, di sini ada tekanan. Maka secara tadi yang sampaikan betul, ada gaya aksial di sini, gitu, ke arah sini, gitu ya. Jadi ke arah kiri dia mendorong, dan itu memang secara fisik terjadi pergeseran. Nah, makanya ketika tadi IP juga bergerak pakai yang model 2 masuk misalkan di sini steam, maka dia ikut mendorong. Nah, secara umum kalau yang ini satu ke kiri gitu ya, kemudian yang IP juga ke kiri, maka ini pergeserannya akan luar biasa besar. Nah, padahal ini adalah benda rotating gitu ya. Jadi benda yang berputar begitu. Ini kan berbahaya, maka dibuatlah negasinya agar terjadi balance begitu ya. Maka di sini ketika steam masuk di IP, dia menghilangkan, walaupun tidak bisa 100%, menghilangkan energinya dengan pergerakan dari titik tengah ke arah kanan. Nah, dari sinilah resultan itu terjadi, walaupun tetap terjadi pergeseran ke arah kiri secara resultan, karena memang di sini energi gesernya karena pressure yang lebih besar dibanding dengan IP, maka ini terjadi pergeseran. Pergeserannya realnya itu bisa antara 0,5 sampai 1,5 meter. Itu terjadi pergeseran. Gitu ya. Dari posisi awal sebelum dia beroperasi, begitu. Nah, makanya ini yang terjadi. Nah, kalau di LP insya Allah tidak terjadi pergeseran. Kenapa? Karena dia sudah balance antara yang masuk ke kiri dengan masuk yang ke kanan itu balance. Makanya LP untuk yang pembangkit skala besar, begitu ya, terutama yang terpisah casingnya, begitu ya, itu rata-rata
jarang ditemukan untuk pembangkit listrik tenaga PLTU ini yang berskala besar itu LP-nya cuma satu begitu. Selama HV-IP dan LP-nya bukan satu casing ya, casingnya masing-masing terpisah itu tidak pernah terdengar begitu ya. LP-nya terpisah sendiri, casingnya itu tidak pernah, dan jumlahnya cuma single flow, itu nggak mungkin. Minimal di double flow, kemudian 4 flow, kemudian 6 flow gitu ya. 2, 4 atau 6 bagian dari LP turbin itu ya. Nah maka dari itu di sini kalau kita melihat dari layout, maka di sini ada disebut dengan steam turbine arrangement. Jadi peletakan ini juga berpengaruh gitu ya. Kenapa tadi di sini HP dan IP kemudian arahnya saling menegasikan. Terkecuali IP-nya double flow begitu ya, HP-nya single flow. Nah, itu maka memang ada nanti pedestral dan sebagainya untuk meredam. Nah, namun kalau kita melihat di sini ada foundation. Nah, kalau kita melihat di sini ya, jadi secara turbin itu seperti dia memberikan beban selain memang ada foundation di sini, di situnya di bawahnya itu ada disebut dengan spring foundation. Begitu, spring foundation. Jadi dia kalau ada gempa atau apa tetap tidak kaku. Kalau kaku kan kemungkinan besar patah, maka diadakan spring foundation di sini di tiap bagiannya. Nah, kemudian turbin diletakkan di atasnya. Jadi dia seperti melayang di sini dengan pembebanan selain di plate-nya ini, dia juga di sisi sini samping. Jadi kalau bahasa dulu senior saya sering sampaikan, itu seperti orang gelantungan dengan memegang tangan begitu. Nah, ini tangannya anggap. Nah, inilah yang tadi tempat bergesernya si HP dan IP turbin begitu. Ini bergeser dia ke arah sini, ke arah aksial sebelah kiri begitu. Ini kalau dari gambar ya. Jadi di sini menggantung. Jadi saat dia pressure ke sini besar, kemudian ke sini juga besar dan secara resultan ke arah kiri gitu ya. Maka dia bergerak ke sini. Makanya di sini di bawahnya ini ada seperti ini, ada plate dengan plate, bawahnya plate ya. Di sini ada plate sehingga ketika bergerak ya dia tidak kaku. Kalau kaku bisa hancur gitu ya area operasinya begitu. Maka dia disengaja memang bergeser gitu. Itu terkait kenapa tadi model secara gambar itu kenapa bentuknya seperti itu dari turbin begitu. Nah, makanya dalam menggambar tadi siklus pembangkit khususnya PLTU itu harus hati-hati tentang tadi panjang pendeknya dari turbin HP dan IP, kemudian juga LP, itu semua berpengaruh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ini contoh gambar. Nah, ini cuman contoh gambar dari lantai atau gedung turbin, gitu ya. Disebutnya dengan turbin building. Nah, ini secara umum hampir sama antara PLTU, PLTN itu secara umum hampir sama. Bedanya nanti di sisi boiler untuk PLTU. Kalau PLTN berarti di sini adalah reaktor nuklir. Semuanya kedua-duanya terpisah begitu ya. Dan di sini nanti dari steam kemudian masuk ke paling susunannya saja berbeda begitu ya. Sebentar. Oh ya, ini sisi HP. Jadi nanti steam masuk ke sini. Nah, ini model lama nih. Model lama dari HP feedwater heater. Kenapa? Karena model lama itu heaternya bentuknya vertikal. Begitu. Ini di pembangkit buatan tahun kisaran ya, mungkin kisaran tahun 70-80-an, itu biasanya bentuk heaternya, khususnya HP heaternya itu vertikal diletakkannya, gitu ya. Nah, sekarang di tahun 90-an up, gitu ya, 90 2000 ke atas hingga saat ini, itu semuanya ditaruhnya vertikal. Dan itu nanti ada nanti coba saya cari ya, mudah-mudahan masih ada filenya tentang turbin arrangement ini, begitu ya. Jadi top heater, kemudian top heater misalkan 8 total,
heater nomor 6, 7, 8 posisinya di mana. Itu berpengaruh nanti terhadap pembangkit gitu. Kemudian BFP juga ada BFPT, ada BFP saja begitu. Nah, BFP posisinya di mana? Nah, itu dari turbin building inilah kita mengetahuinya begitu. Kemudian ada turning gear. Turning gear, ada yang tahu fungsi turning gear? Silakan, siapa nih? Saya Pak. Ya, Irfan ya, silakan. Untuk sebagai penggerak pemula pada turbin Pak. Ya, selain itu? Buat itu Pak, pas berhenti sama startup unit Pak. Oke. Ya, kenapa turning gear penting? Yang lain mungkin mau bantu? Pak, saya izin menjawab, Pak. Iya, siapa nih? Maaf, saya nggak bisa lihat. Mahfud, oke, silakan. Itu turning gear berfungsi agar turbin tidak terjadi tegangan statis, Pak. Ya, ya, oke, sip. Ya, jadi betul tadi ya, dia turning gear bisa untuk saat startup, begitu ya, untuk pemulaan. Kemudian yang kedua tadi ketika shutdown, itu kan turbin itu tidak boleh berhenti total, itu tidak boleh. Dia harus tetap dalam kondisi berotasi. Karena dia ada apa? Ada bending yang dipengaruhi oleh faktor gravitasi. Nah, artinya kalau turning gear sampai mati atau tidak beroperasi, makanya biasanya di sini ada backup pasti dia, tidak satu. Jadi kalau satu mati, ada backupnya lagi. Kenapa? Karena pentingnya posisi turning gear bukan hanya di startup, tapi saat turbin itu shutdown. Supaya tidak ada bending yang itu nanti tentu berpengaruh secara geometri dari turbin, dan ketika itu terjadi maka ya otomatis itu harus dibongkar dan dibetulkan kembali agar supaya turbinnya tadi tidak, bahasanya mungkin ya bahasa sederhananya, bahasa kampungnya ya bengkok begitu. Nah, itu supaya itu tidak terjadi begitu. Oke, ini spring foundation. Nah, ini layout dari kondenser. Ya, ini LP turbin, kemudian ini kondenser, ini tinggi orang. Jadi kita bisa lihat dimensi dari kondenser yang luar biasa besarnya begitu. Nah, ini kita bisa lihat ini Nah, ini kita bisa lihat LP ini, LP turbin, LP heater, begitu ya. Kemudian ini arrangement dari kondenser, begitu. Ini generator. Kemudian ini kalau secara geometri turbin, di sini ada truss and journal bearing, kemudian high pressure, kemudian intermediate pressure, ini ada HP exhaust, tempat keluarnya, kemudian ada front pedestral. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi front pedestral itu secara tidak langsung juga menahan, cuman menahannya bukan menahan mati ya, menahan di sini fix ya, maaf ini fix, jadi supaya tidak kebablasan dia ada penahan. Tapi satu sisi di sini ada range, ada area yang membuat dia dari segi turbin termasuk casing itu bisa bergerak begitu. Jadi bukan turbinnya doang yang bergerak, casingnya nggak bergerak, itu juga ikut bergerak karena nanti bisa terjadi benturan dan sebagainya. Makanya satu paket. Gitu. Dan ini semua terkapel ya. Jadi harus difahami baik HP, IP, kemudian LP sampai dengan generator itu semua terkapal, walaupun nanti ada bagian yang bisa saat terjadi shutdown atau trip begitu ya, itu ada hal-hal yang memang
harus dilepas misalkan. Itu bisa. Nah, ini ada journal bearing, ini juga fungsi untuk menahan. Kemudian di sini ada nozzle box. Nah, nanti kita pelajari apa pentingnya nozzle box di sini. Nah, itu kemudian di sini ada extraction, di HP juga ada extraction, di LP nanti bagian-bagian ini kita pelajari semua. Kemudian ada low pressure di sini, low pressure untuk LP di sini. Kemudian ini ada disebut dengan crossover piping, begitu. Nah, karena kita bicara tentang efisiensi pembangkit, semua bagian-bagian yang tadi saya sebutkan itu berpengaruh terhadap efisiensi pembangkit itu sendiri. Nah, memang nanti ada dua pendekatan, optimasi efisiensi pembangkit di sisi pembangunan sama optimasi efisiensi pembangkit di sisi operasi, begitu. Nah, sisi yang tadi HP, IP seperti apa dan sebagainya itu biasanya banyak di sisi saat membangun awal, begitu ya, jumlah stage-nya, kemudian blade yang dipilih seperti apa, kemudian nozzle block-nya seperti apa, itu berpengaruh di sisi awal. Tapi nanti bicara tentang operasi, nanti ada metode-metode operasi gitu. Ada throttle governing dan nozzle governing. Nah, itu berpengaruh terhadap efisiensi di dalam pembangkit sisi operasi. Nah, kemudian ini bagian-bagian teman-teman pengen bahasanya, nah seperti saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, begitu ya. Jadi penting bagi kita memiliki satu keahlian, gitu. Makanya kalau orang trainer sampaikan begitu ya. Contohnya Bruce Lee itu dia nggak takut sama orang yang jago kungfu atau jago bela diri yang punya banyak jurus begitu. Tapi Bruce Lee itu takut justru dengan orang yang cuma punya satu jurus tapi dia expert di situ, gitu, ahli di situ. Nah, maka dalam hal ini untuk direfleksikan ke teman-teman semua di sini di 7R ini itu adalah paling tidak secara umum pembangkit kita tahu oke. Tapi ada salah satu bagian dari pembangkit itu yang kita memang bahasa kita memang untuk expert belum lah, karena memang expert itu berkaitan dengan pengalaman dan itu berhubungan dengan waktu, begitu ya. Nah, maka paling tidak ada satu pembangkit misalkan mau PLTU boleh, PLTGU boleh, kemudian mau mau PLTA boleh, kemudian mau solar cell boleh, dan sebagainya. Tapi kita benar-benar memang ditanya apapun tentang hal itu, kita bisa, begitu. Nah, untuk hal itulah maka kita perlu untuk memutuskan mau di sisi mananya. Begitu. Nah, termasuk kalau yang senang PLTU, khususnya di bagian gas, steam turbinnya, ini paling tidak hal yang seperti ini kita bisa pahami gitu. Nanti fungsinya untuk apa bisa kita cari sendiri atau kita berdiskusi di kelas. Kemudian ini di sini ada tipikal dari steam turbine arrangement, begitu ya. Jadi ada HP dan IP casingnya disambung dan HP IP casingnya dipisah. Ini azan kita dengar dulu, kita stop sebentar. Tapi nggak usah end out dulu ya.
Ya baik, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Nanti break istirahat. Ya, jadi di sini ada berapa tipe di mana HP dan IP-nya ini digabung dalam satu casing, ataupun ini contoh yang bagian pertama dipisah antara HP dan IP casing. Kemudian yang kedua adalah HP dan IP casingnya digabung dengan satu outer casing di sini. Nah, di sini ada berapa potensi ya, dan termasuk apa yang menjadi tantangannya itu. Yang pertama, kalau dia dipisah maka bisa mengurangi thermal stress di antara HP dan IP karena memang perbedaan pressure gitu. Kemudian impact terhadap diferensiasi diferensiasinya terjadi diferensiasi ekspansi yang juga itu sedikit berbeda dibanding dengan yang digabungkan. Kemudian hanya saja secara area yang digunakan tentu lebih besar. Dan konsekuensi lainnya secara jumlah stage dari di dalam satu bagian turbin HP atau IP turbin itu menjadi lebih banyak. Gitu. Kemudian secara di sini bisa untuk split flow design-nya. Nah, jadi begini, untuk jadi biasanya kita sebagai turbin designer gitu ya. Jadi saat pertama kali kita mendapatkan informasi dari contoh misalkan PLN mau bangun pembangkit. Yang dibutuhkan PLN misalkan adalah 800 megawatt, kemudian pressure-nya 22 megapascal, kemudian temperaturnya misalkan 593 derajat Celcius dengan 593 derajat Celcius. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ini oke, ini pembangkit besar, maka kemungkinan IP-nya dipisah. Nah, saat termasuk juga sudah diinformasikan bahwasannya nanti area turbin buildingnya sekian meter ya, begitu. Nah, dari situlah menjadi challenge kita untuk bagaimana dengan area yang sudah disiapkan oleh owner, begitu kita bisa optimasikan. Termasuk di sini nanti ada batasan, saya pengen supaya supaya energi yang dihasilkan semakin besar, saya pengen state yang lebih banyak begitu. Nah, itu tidak bisa karena nanti di situ ada limitasi yang membatasi dia untuk bisa terus-menerus ditambahkan jumlah stage. Limitasinya adalah salah satunya di situ dia terkait dengan kestabilan dari rotasi si turbin itu sendiri. Apalagi di sini untuk PLTU itu kan speednya tinggi, yaitu kalau yang 50 Hz itu 3000 RPM, kalau yang berapa 60 Hz itu 360 RPM, 3600 RPM. Nah, dari situ maka ada limitasi. Beda kalau PLTN. Kalau PLTN dia separuhnya. Jadi 1500 RPM atau 1800 RPM. Maka itu tentu tidak ada masalah terkait dengan panjangnya span, walaupun tetap ada limitasi begitu. Nah, begitu juga dengan HP dan IP casing yang itu juga ada limitasi. Maka di sini tentu secara biaya itu ada lower cost, tentu lebih murah. Kemudian panjang yang dimensinya, dimensi panjang dari turbinnya juga lebih rendah. Kemudian lower weight, di sini juga beratnya juga lebih rendah, serta mengurangi biaya maintenance. Nah, jadi salah satu untuk melihat lower cost di sini sebenarnya dari lower weight juga, karena salah satu yang dilakukan oleh turbin designer saat dia mengkalkulasi, itu yang dihitung juga itu adalah berapa ton ini untuk HP, berapa ton untuk IP. Nah, itu bisa kita hitung dari mana? Dari salah satunya adalah turbin, diameter turbin dari masing-masing stage. Nah, dari situ kita bisa estimasikan, oh ini kayaknya plusnya sekian. Makanya kapan harus HP IP dipisah, kapan harus dikombinasi, itu nanti bicaranya adalah pertama performance atau optimasi dari masing-masingnya, kemudian yang kedua nanti terkait dengan harga. Nah, dari situlah nanti ada istilah trade off, tarik ulurnya, mana yang akan kita pilih itu yang akan
mengkombinasi dua pandangan tadi. Yang pertama adalah optimasi performance-nya pembangkit, kemudian kedua dari segi biaya gitu. Jadi jangan sampai kita tambahkan kita pisah performance tapi segini, biayanya naiknya sekian persen. Sementara kalau kita gabung biayanya lebih rendah, misalkan gampangnya begini, performance kita naiknya hanya 2% begitu ya, dibanding dengan yang digabung gitu. Sementara biayanya yang naiknya sekitar 10%. Nah, beda kalau yang digabung, dia lebih rendah 2%, tapi kita bisa saving misalnya secara biaya tadi ya 10%. Maka biasanya nanti dipilih yang combine begitu. Dan tapi ada beberapa aspek yang memang mau tidak mau dia harus dipisah. Misalkan salah satu power yang besar. Contoh power yang besar itu adalah misalkan 600 sampai 800 itu termasuk besar. Nah, itu biasanya dipisah begitu. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh gambar dari steam turbine dengan berbagai macam makernya ya di sini. Contoh, nah satu lagi sebelum kita break setelah ini, yang saya mau tambahkan juga adalah terkait dengan, ini saya hapus ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan TC overflow, kemudian 42. Biasanya begini. Itu ya. Nah ini, jadi di sini kalau kita lihat ada TC 4F 42, kemudian 22 megapascal 593 593. Jadi apa yang disebut dengan TC? Jadi di sini TC ini disebut dengan tandem compound. Partnernya ada yang disebut dengan cross compound. Misalkan contoh seperti ini. Nah, itu apa? Yaitu di sini kalau kita melihat, kalau yang tandem compound itu yang antara, ini bebas ya untuk, nah di sini kuncinya adalah ini HP, kemudian ini IP. Ya, ini untuk TCF itu adalah LP-nya, sisi LP-nya di sini yang ada 4 flow. 4 flow ini adalah jumlah flow yang ada di sisi LP-nya. Begitu. Nah, HP dan IP ini kemudian LP ini satu garis, satu line, satu kapelan begitu ya. Jadi dia satu line. Nah, sementara kalau yang compound itu antara HP, ya ini misalkan HP sini, anggap IP juga. Nah, LP-nya itu dia terpisah. Gitu ya. LP-nya dia terpisah. Gitu. Di sini generatornya ada 2. Gitu. Nah, itu ini yang disebut dengan tandem compound, di sini disebut dengan cross compound. Nah, 42 ini itu adalah last stage blade. Last stage blade. Ini jadi LSB disebutnya, itu adalah diameter turbin paling belakang, paling akhir dari LP, keempat-empatnya nih. Itu 42 inci, kadang ditulis juga di sini misalkan pakai titanium, berarti titanium 42 inci. Nah, 22 megapascal itu adalah kondisi steam yang keluar dari
boiler. Ya, jadi kondisi steam yang keluar dari boiler itu 22 megapascal, kemudian bahasanya disebut dengan HP pressure ya di sini, HP steam atau main steam pressure, kemudian di sini disebut dengan main steam temperature, gitu ya, temperature. Nah ini angka-angka yang ada, yang itu ini keluaran dari boiler. Karena kenapa? Karena begitu masuk ke dalam first stage dari high pressure turbine itu kondisinya sudah tidak seperti ini. Dia mengalami pressure drop. Pressure dropnya mulai dari MSPCV, main steam valve, control valve, kemudian juga masuk ke nozzle box. Itu sudah terjadi pressure drop. Makanya ini adalah angka yang keluar dari boiler. Ya. Kemudian 539 atau 539 derajat Celcius, ini Celcius semua, itu adalah angka dari reheater turbin temperatur. Jadi temperatur yang keluar dari boiler atau reheater yang keluar dari boiler yang masuk ke IP turbin. Begitu juga sama. Nah, apa bedanya TC4F dan CC4F itu adalah ini, HVIP-nya ini satu kapelan atau satu line, kemudian HVIP untuk cross component ini 2 line. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah di sini biasanya misalkan di Indonesia ada 50 Hz, masa di sini 3000 RPM. Kalau yang di sini ini 3000, biasanya nanti yang di yang di LP turbinnya biasanya 1500. Gitu. Jadi yang supaya di sini handlingnya lebih mudah. Oke. Udah lewat ya, recorded dari awal tadi. Terus itu ya. Sorry. Paling itu dari saya. Nah ini contoh yang buatan dari GE, jumlah stage-nya 18 itu sampai yang bagian akhir ya. Kemudian steam condition-nya 2400 PSI, 1000 Fahrenheit untuk main steam condition, kemudian untuk reheater steam condition-nya itu di 1000 Fahrenheit. Kemudian kondensernya 1 gigagram absolute, RPM-nya 3600. Steam flow-nya ini G-nya itu 3,8 pound. 3,8 juta pound per jam, kemudian kapasitas turbinnya 512. Nah ini nanti penjelasan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena ada slide khusus yang membahas tentang hal ini, tentang MSPCV, ini bagaimana bukaan, ini pengaruh terkait dengan operasi yang saya sampaikan tadi, dan itu berpengaruh terhadap efisiensi pembangkit juga. Mungkin itu secara umum sampaian dari saya, nanti bacaan-bacaan di dalamnya silakan dibaca untuk menambah pengetahuan. Nah ini terkait dengan metode operasi nanti. Oke, demikian dari saya. Mungkin Pak Rahmat ada yang disampaikan dulu Pak. Dari saya hari ini materi mungkin itu. Kalau tidak ada lagi kita break dulu. Nanti lanjut lagi jam berapa nih? Ini udah jam 12.05. Kalau ngikutin itu 50 menit ya istirahatnya. Jadi mungkin mulai lagi nanti jam 1. Mungkin itu dari saya. Tadi yang kurang tinggal Egi ya. Egi ada kabar sebelumnya? Ada yang bisa ini? Halo? Farhan gimana Farhan? Belum katanya Pak. Iya Pak. Egi belum dibalas Pak. Nggak tahu Pak kemana Pak. Oke. Ya udah. Paling itu dulu. Nanti kalau mau join lagi silakan. Begitu ya, karena mendingan di off dulu karena lumayan sejam 50 menit bisa 600 megaan kan saya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. In off. Oke. Pak Rahmat belum join ya? Ya, dari yang tadi saya sampaikan materinya ada yang mau ditanyakan? BTW pada saat semua nih. Alhamdulillah. Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Suaranya seger berarti sehat. Kelamaan depan laptop pusing Pak. Iya. Nah, jangan lupa olahraga. Terus OJT Berapa kalian Bung? jadi gimana rencananya? Minimumnya 2. Belum ada yang dapat Pak. Iya. Daftar kemana aja? LTO Rembang, Pak. Kepala Cilacap Pak. SW Pak. Cilacap. Yang itu nggak ada yang di Muara Tawar. Di kelas sih nggak ada Pak. Amin. Iya. Nggak ada. Indonesia Power nggak ada IP ya? IP Pak. Oh itu IP yang di Cilacap juga? Iya. Apa PLTU ya? Rata-rata PLTU. Ada yang PLTU PLTA? Pak. PLTU. Oh lagi nge-play tapi belum ada jawaban. Di Lontar juga nggak ada jawaban Pak. Katanya nggak buka dulu sampai Desember Pak. Oh, ya pakai perkuliahan dulu ya yang di ini. PLTGU, PLTP. PLTP berarti ke ini dong. Berarti yang Chevron Jawa Barat. Iya di Pak. Kamojang. Jangan. Biodipa juga bisa, Pertamina ini ya, geothermal juga bisa. Terus kayak Medco nggak Medco? Medco kan punya juga tuh pembangkit. Medco yang gas turbin juga ada. Oh kondisinya energi juga lagi berlebih kan sekarang, karena produksi nggak berjalan. Tapi semua udah submit semua atau ada yang belum? Ada yang belum Pak. Ada yang belum Pak beberapa. Rata-rata operasi ya? Apanya Pak? Apply-nya? Ya, apply-nya. Oh kalau tim kami maintenance Pak. Maintenance. Lontar yang 4/5 udah bangun lagi ya? Udah selesai ya? Tahu saya dalam yang 4-nya udah jadi Pak, yang 5-nya setahu saya masih pembangunan Pak. Masih pembangunan ya. Itu kan 1-3 Cina. Pembangkit 1-3 yang bangun Cina tuh. Iya. Vendor Cina negara ya, negara Cina. Nah, kalau Lontar 4 itu saya sempat ikut biddingnya tuh dulu. Itu kan Lontar 4, dulu saya masih kerja di tempat saya yang ikut bidding itu, dulu di Toshiba saya. Nah itu sama senior saya tuh bidding, saya bagian turbin desain juga. Nah setelah dapat itu saya berhenti 2015 kalau nggak salah. Mulai bangun mungkin 2015-2016 ya, kisaran itu kayaknya. Ya harusnya saya emang udah jalan sih, 315 megawatt kan ya? Iya Pak. Ya itu karena waktu bidding keempat itu ini Pak Rahmat belum hadir ya. Waktu bidding keempat itu
di PQ-nya, PQ itu pra kualifikasi, itu yang vendor-vendor Cina gagal semua tuh karena experience-nya di bawah, kan bukannya PLN itu berapa ya? Emir. Nah itu Mir, audio bocor Mir. Mir, ngapain Mir? Emir. kelamaan di rumah nih, pusing ya kelamaan di rumah. Stres Pak. Ya jadi biasanya model tenderingnya itu begitu, ada yang namanya disebut pre-kualifikasi itu biasanya portofolio atau track record perusahaan itu dikumpulkan, data-data dia sudah membangun berapa lama, kemudian yang dibangun itu beroperasi sudah berapa lama, ada tanda apa, experience saja, kapasitas pembangkitan berapa megawatt saja, nah itu track recordnya. Kemudian dari porsi pembangunan apakah istilahnya tuh full turnkey ya, full turnkey itu semua atau memang STG aja, steam turbine generator, itu biasa experience itu dikumpulkan. Nah di PQ itu biasanya banyak kalau yang tadi dia abal-abal ya, itu nggak lolos dia biasanya, itu nggak lolos. Nah, terus setelah itu nanti masuk bidding ada 2 tahap. Pertama bidding bidding hit rate gitu ya, itu biasanya nanti saing-saingan gitu. Begitu. Nah kemudian baru setelah bidding hit rate, nah itu biasanya orang itu nggak langsung, atau vendor-vendor atau maker steam turbine generator itu nggak nampilin data yang sebenarnya, karena nanti dari masing-masing mereka itu saling curi-curi informasi tuh. Misalkan GE, wah berapa dia hit rate-nya, atau Mitsubishi berapa, atau Shiba berapa, kemudian Doosan tuh Korea ya, itu berapa, nah, itu atau Siemens misalkan berapa dan sebagainya. Sebentar ya. Nah itu nanti dari situ baru nanti di bidding kedua, nah mereka tuh saling adu-aduan tuh, selain hit rate-nya biasanya nanti price, harga gitu, mana harga yang lebih kompetitif gitu. Nanti dari situ biasanya yang dipilih itu yang secara price dan secara efisiensi atau hit rate, nah itu yang lebih baik biasanya, itu yang menang tender gitu ya. Saling mereka saling buka saling adu kemampuan di situ. Nah itulah tugas turbine designer, dia optimasi terus sampai seberapa mentoknya kemampuan si pembangkit tadi bisa mengejar apa yang diharapkan oleh si owner atau end user tadi. Pak, yang dilontar itu kemarin jenis boilernya apa Pak? Boilernya itu biasanya kalau Toshiba itu partnernya sama IHI, Ishikawa Heavy Industry Jepang. Cuman saya waktu itu agak lupa detailnya tuh untuk boilernya, tipenya ya. Tapi biasa efisiensinya kalau IHI itu antara 96-97% begitu. Dia pakai batu bara kan ya? Iya Pak. Batu bara ya. Kalau yang di Grati itu PLTGU tuh Grati itu Jawa Timur ya kalau nggak salah. Betul Pak. Terus itu nggak coba daftar di mana namanya, Tanjung Jati. Tanjung Jati kan sampai berapa ya sekarang, udah 6 apa 8 tuh. Itu kan konsorsium ya. Terus PLN-nya Jepang tuh ada Chubu Denryoku sama
Totsu sama Sumitomo kayaknya. Terus juga di Indramayu itu ada Jawa berapa tuh 1000 megawatt. Itu juga Toshiba dengan Sumitomo kalau tidak salah. Biasanya Toshiba itu ada juga yang global recruitment tuh ada tuh bulan apa biasanya suka ada. Cuman kalau saya dulu bukan global recruitment, saya lokal Jepang dulu recruitment. Teman-teman saya banyak dari rekrutan dari Indonesia, kemudian wawancara terakhir kalau tidak satu ke Jepang. Dapat training dulu bahasa Jepang berapa ya, 6 bulan ya, sekitar 6 bulan. Terus mereka kerja ya sama kayak orang Jepang gitu prosesnya. Sebenarnya kalau bilang murah efisiensi bagus juga enggak juga sih. Karena gini, kalau yang pengen barang bagusnya Cina ada gitu. Itu ada misalkan Halvin, ya Halvin yang terkenal tuh Halvin tuh BUMN Cina. Tapi secara harga nggak jauh beda. Begitu, kadang tidak jarang juga gitu. Harganya bahkan lebih mahal dari yang lain. Gitu. Nah, mereka tuh barang murah dan banyak kasus di fase kepresidenan SBY itu banyak pembangkit-pembangkit yang sebenarnya udah rongsokan dan sebagainya. Jadi sebagai knowledge saja ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Saya dapat informasi langsung dari dulu kawan saya orang PLN. Jadi banyak kasus kenapa kendala ya pembangkit Cina atau bahkan yang dari periode SBY sudah mulai dibangun sampai detik ini belum jadi pun banyak. Itu berapa giga ya itu sampai. Jadi problemnya adalah selama ini sebelum open pembangkit IPP ya, Independent Power Producer itu, kalian itu banyak bekerja sama dengan Eropa dan Jepang begitu. Yang mana Eropa dengan Jepang ini punya standar yang tinggi. Jadi PLN sendiri belum punya standar gitu. Makanya secara tidak langsung standarnya disetir oleh mereka. Nah, kalau standar yang disetir oleh mereka, maka standar yang digunakan standar Eropa dan standar Jepang. Nah, begitu mulai open tender ke negara selain dua itu, Eropa dengan Jepang termasuk Amerika, nah itu akhirnya Cina masuk. Nah, karena biasa selama ini tidak punya standar untuk tender itu, mereka open aja. Oh, udah begitu dikasih harga murah kan? Dikasih harga murah, oke saya mau kan? Itu apalagi sebagian dana. Dan PLN itu biasanya pembiayaan itu hanya 30%, 70% itu biasanya dari negara pembangun. Makanya mereka biasanya kerjasama dengan lembaga finance dari negara si maker itu berada. Misalnya kayak Jepang, dia biasanya guide ke berapa financial seperti UFG itu punyanya Mitsubishi, JBIC itu juga Japan International Business apa ya. Nah, itu biasanya guide itu termin bayar berapa persen atau modelnya nanti BOT, build of transfer ya. Itu bangun, build on transfer. Jadi setelah dibangun baru ditransfer gitu. Nah itu jadi setelah open tender tadi, karena mereka selama ini biasa mengajukan proposal bidding itu atau panduan proposal bidding itu nggak pernah ada standar, maka ya senang aja mereka, apalagi dikasih murah. Tahu-taunya tadi ternyata banyak barang-barang rongsok. Lontar itu waktu tender yang keempat itu sampai orang PLN bilang, Pak, kita mah availabilitasnya cuman berapa tuh dia bilang 25 atau 30% begitu. Yang mana pada standarnya pembangkit itu standarnya itu 85% begitu. Artinya dalam setahun misalnya 136 hari 85%-nya operasi begitu. Nah, artinya kalau 30% atau 25% ya 25% kayak 365 hari berapa hari tuh. Artinya sisanya shutdown ya, entah trouble pompa, trouble apalagi valve dan sebagainya ya itu. Nah, kecuali kasus yang kayak di Cilacap tuh kan awalnya trouble, udah kalau gitu ente aja deh yang operasiin pembangkit begitu, bahasa orang Betawi bilang begitu kan. Gitu.
Nah, begitu dioperasi mereka semua di shift, peralatannya dan sebagainya diganti dengan yang bagus karena mereka operasi kan. Begitu mereka operasi ya benar bagus ya karena mereka tahu mana barang bagus mana barang murah dan itu akhirnya dibebankan kembali ke ya ujung-ujungnya konsumen ya kita rakyat begitu. Nah itu yang menyebabkan makanya waktu kualifikasinya PLN di Lontar 4 itu yang tadi vendor-vendor Cina udah berguguran di fase awal. Baru setelah itu Jepang, Korea, Eropa itu tanding di steam turbine generator Toshiba dapat, kemudian boilernya biasa HI, kemudian yang lainnya sipilnya biasa lokal. Kalau lokal sipil biasanya cenderung lokal karena lebih mudah ya koordinasi. Gitu. Jadi makanya sebenarnya murah bagus itu belum tentu ada harga ada kualitas begitu. Tapi yang pasti kalau Jepang memang terkenal mahal begitu. Tapi dia jaga kualitas betul begitu. Itu yang dan memang beberapa perusahaan-perusahaan Jepang juga sudah mulai membuka ya manufakturnya untuk steam untuk turbinnya itu di India dan Cina gitu karena bahan baku di sana lebih murah dan labor cost-nya atau biaya pekerja lebih murah itu yang membuat mereka untuk bisa berkompetisi di kondisi ekonomi yang lagi seperti ini. Makanya ketika dulu Presiden mencanangkan 35 gigawatt agak gimana gitu. Karena kita tahu orang bangun satu pembangkit itu nggak gampang, paling tidak 5 tahun begitu. 5 tahun 35 giga, wah udah duitnya harus berapa triliun, kemudian vendornya siapa aja dan sebagainya. Begitu. Ya intinya kalaupun Cina barang mulai lihat-lihat. Artinya kalau barang ya 10.000 1, 30.000 mah nggak apa-apa dah barang Cina. Tapi kalau yang harganya pembangkit tuh jangan salah harga triliunan. Yang kapasitas berapa ya saya lupa. Itu sekitar 5 triliunan harga 600-an ya. 600 megawatt itu bisa 5 triliunan. Memang dibanding PLTN masih lebih murah PLTU. Masa operasi 30-40 tahun. Oke, ada yang tanyakan lagi? Pak Debi. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Iya, jika misalnya saya berminat ke divisi engineering untuk turbin, Pak. Itu saya perlu menguasai aplikasi 3D design seperti SolidWorks ataupun analisa fluida seperti ANSYS atau bisa dibagi dengan partner lain, Pak. Seperti itu. Konteksnya apa nih? Tugas akhir atau untuk kompetensi? Untuk ke depannya, Pak, saat dunia kerja. Oh, kalau dunia kerja memang untuk ya beberapa software-software yang tadi disampaikan itu kalau punya kemampuan itu bagus, begitu. Artinya punya kemampuan itu ya tentu lebih utama lah ya, lebih baik begitu. Tapi kalaupun enggak, ya itu juga enggak apa-apa. Tapi yang paling pasti konsep-konsep dasar tentang fluida dinamika fluida, tentang termodinamika, yang mana itu basic dasar ya untuk di pembangkit itu jangan sampai lupa begitu karena basicnya di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi di pembangkit itu sebenarnya multidisiplin. Contoh ya, untuk bangun kita nggak usah ngomong satu pembangkit lah, tentang turbin aja gitu, turbin ya. Makanya saya bilang saya fokusnya di steam turbin karena itu yang saya memang nguasain betul begitu. Kalau yang lain ya sekedar tahu aja gitu. Tapi kalau saya bahas pun ya nggak ada bedanya lah teman-teman, setel aja YouTube gitu kan. Itu di zaman sekarang gampang lah orang belajar baca buku dan sebagainya mungkin bisa. Tapi yang by experience ini yang saya lihat titik poin yang tidak semua orang memilikinya gitu. Makanya justru saya menekankan di sisi itu. Kemudian yang kedua itu adalah makanya saya sampaikan di awal saya fokus ke heat balance diagram. Gitu. Kenapa? Karena heat balance diagram itu adalah base-nya dari steam turbine PLTU khususnya begitu, logikanya, logiknya. Yang ingin saya bangun itu logiknya sebenarnya.
Karena kemampuan logik inilah yang nanti apapun. Jadi gini, kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minat begitu. Seperti saya, pertama kali saya itu masuk ke divisi PLTN. Memang background saya PLTN. Dan saya waktu itu di project engineer di mana PLTN. Dan itu lebih memanage secara umum manajerial begitu. Ini saya sambil saya sharing ilmunya. Jadi saya dulu punya apa? Saya punya di valve. Nah ini juga nih di bypass valve terjadi erosi. Jadi erosi itu terjadi dia. Kita bahas. Ada lagi? Materi atau tugas hakim ada yang udah menentukan? Saya sih belum, Pak. Nggak tahu yang lain. Oke. Pak Dedi. Ya, silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau dalam PLTU itu misalkan ada HP, IP, sama L, yang rentan gangguan mana Pak? Apa gangguannya? Gimana yang tahan gangguan? Apa maksudnya? Yang rentan gangguan Pak. Oh, rentan gangguan. Yang paling sensitif. Ya, tentu yang paling sensitif yang dia berkaitan dengan high pressure dan high temperature. Jadi yang tekanan tinggi dan tekanan temperatur itu yang pasti tentu controllingnya lebih sulit begitu. Kenapa? Karena dari segi material, jadi gampang gini, handling sesuatu yang normal itu tentu lebih mudah atau sesuatu yang lebih gampang gini lah sederhananya. Ada anak kecil nih, gitu. Anak kecil yang satu meneng baik gitu kan, anaknya diem anteng gitu, itu lebih enak, lihatin aja dia mah. Gitu. Tapi coba ada anak kecil yang bahasa Jawa tuh petakilan lah, dia nggak mau diem gitu. Nah itu kan handlingnya lebih sulit. Kenapa? Kita harus merhatiin ini bocah naik-naik nggak nih? Ini bocah lari-lari nggak nih dan sebagainya. Gitu. Nah itu dari situ aja kita bisa lihat gitu. Oh ternyata karena kan tekanan tinggi, temperatur tinggi kan berarti secara partikel interaksi dengan material kan lebih tinggi dibanding tekanan dan temperatur yang lebih rendah. Begitu artinya handling yang paling perlu perhatian itu adalah di high pressure. Makanya nanti di bahasan tentang tentang advance ultra supercritical atau AUSC orang sering sebut itu kan di range energi 7.000 derajat Celcius. Kemudian pressure juga tinggi tuh 27 kalau nggak salah 27 megapascal. Nah di porsi itu handlingnya lebih sulit. Kenapa? Karena secara material itu berbeda begitu. Mereka sudah mulai pakai titanium. Nah titanium itu sendiri harganya mahal. Nah sehingga makanya biasanya ntar stage-nya ada 3 tuh, ada very high pressure, IP ya, intermediate pressure dan low pressure begitu. Jadi ada 4 stage lah secara umum gitu. Ada very high-nya. Nah itu handlingnya beda lagi. Kemudian secara ya ini juga itu kan makanya nanti kan ada extraction dan sebagainya, itu kan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi juga. Nah dari situ juga pengambilan steamnya di sisi stage keberapa nih, stage keempat atau kelima atau keenam. Nah ini dicek nih mana yang lebih efisien. Oh ternyata di antara 4 dan 5. Oh berarti di extraction dari situ. Kemudian di last stage blade di bagian akhir yang sebagian masuk ke reheater, sebagian masuk ke extraction. Begitu. Nah itu fungsinya untuk optimasi dan itu semua bahasanya tuh untuk meningkatkan kinerja pembangkit. Tapi kalau pertanyaan tadi lebih handling yang berat ya pastinya di HP. Begitu.
Yang kedua IP, baru terakhir LP. Gitu. Cuma memang LP ini sendiri ada hal yang ini juga mempengaruhi kinerja gitu. Dia bukan dari sisi tingginya tekanan atau temperatur, justru di rendahnya dan rendahnya temperatur dan tekanan itu memunculkan droplet. Itu yang bahasan tadi saya sampaikan, water droplet erosion. Nah, di bagian last stage batch itu nanti ada jadi last stage batch ada disebut last stage batch series begitu. Jadi last stage batch itu serinya atau itu di 3 stage terakhir di LP turbin itu paket, nggak bisa dirubah-rubah. Stage terakhirnya saya pakai yang ini, 2 stage sebelum akhir saya pakai ini, 1 stage sebelum akhir saya maunya pakai ini, nggak bisa. Jadi paket 42 inci, paket 36 inci, paket 48 inci misalnya. Nah, itu udah paket tuh 1, 2, 3 bagian akhir itu udah paketnya gitu. Makanya optimasi di sisi last stage blade atau LP turbin itu hanya punya 2 range stage aja, sisanya itu udah paket begitu. Kemudian yang kedua, di situ juga ada kondisi tentang condenser pressure begitu ya. Nah, itu di sisi itu juga dia ada problem juga begitu, karena tadi ya droplet itu muncul ketika pressure itu terlalu rendah begitu. Nah, makanya nanti ada putaran, ada pusaran di situ atau vortex ya. Kalau bahasa Jepangnya uzu. Makanya kalau Uzumi Naruto kan Uzumi Naruto ya. Uzu karena memang dia di pipinya tuh ada gambar bulat-bulat atau di perutnya. Nah, itu muncul terjadi tuh di last stage blade. Gitu. Jadi memang secara umum yang semakin tinggi dan semakin tinggi temperatur dan tekanan, konsentrasi kita untuk handlingnya tentu lebih besar effortnya. Tapi di sisi lain, untuk tekanan dan pressure rendah juga ada kendala yang harus kita handling atau kita carikan solusinya. Makanya tadi pipa dan sebagainya, panjang, dimensi, dan begini, wah Pak, saya pengen efisiensi tinggi, bangunan tinggi dan sebagainya, maka saya yang tadi HP sama IP-nya diseparasi aja Pak, dibagi aja gitu. Nah, ini masalahnya bukan antara efisiensi dan sebagainya, ini kan bicaranya gampangnya sederhananya begini ya. Kita nambah 5 meter nih, atau nggak usah panjang-panjang, nambah 1 meter. Nambah 1 meter itu jangan dibayangin, oh ininya aja, turbinnya nambah 1 meter. Enggak, itu segedung-gedungnya nambah 1 meter, pipanya nambah 1 meter. Pipanya bukan nambah 1 meter, mungkin nambah bisa berapa puluh, ratus, bahkan ribu meter lagi gitu. Kenapa? Karena dia kan berliuk-liuk, kemudian belum tambah pipa dan sebagainya. Jadi bicara nambah semeter itu bukan bicara, oh Pak ini gampang Pak, turbin aja yang ditambahin Pak. Enggak, gitu. Karena di sini ada hal yang terkait dengan itu, semua kena efek. Nah itu makanya saya sampaikan tadi, pembangkit itu ada multidisiplin, begitu. Makanya kalau bisa 2 atau 3, 2 lah minimal 2 ilmu yang kita miliki itu insya Allah membantu membantu problem-problem yang kita hadapi nanti di lapangan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, soalnya saya tertarik untuk topik skripsinya itu mengenai HP turbin Pak. Mungkin kedepannya saya izin konsultasi ke Bapak. Silakan. Ya ini terbuka untuk siapapun ya. Terima kasih Pak. Nomornya udah disimpan, WA saya juga nggak apa-apa insya Allah. Sudah nomornya Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan. Atau masih ada 5 menit lagi nih sebelum jam 2. Sudah cukup jelas semua atau ada yang belum? Atau masih mikir dulu? Ya nggak apa-apa juga mikir dulu. Gitu. Nah itu cari-cari aja informasi di pembangkit itu. Jadi sebenarnya termasuk tadi yang saya sampaikan tentang ini, itu juga termasuk tentang keekonomian. Keekonomian itu juga penting. Kenapa? Karena bicara pembangkit ini bicara membangun. Bangun itu ya tidak lain adalah uang, ekonomi. Keekonomian, ekonomis dan sebagainya juga penting. Makanya ilmu-ilmu semua ini penting kita miliki, dan tidak jarang untuk kasus Indonesia tuh bahkan kebijakan itu menjadi penting juga. Contoh PLTN itu secara hitung-hitungan ekonomis itu
sangat ekonomis dan HPP harga pokok produksi untuk pembangkitnya murah. Tapi kenapa sampai saat ini belum terrealisasi ya? Karena dari segi willingness pemerintah atau tadi ya kebijakan pemerintah ini memang unpopulis begitu. Nah ini yang membuat mereka sulit begitu. Jadi ada hal-hal ya gimana? Ya silakan, Mas Ramdan ya. Silakan. Nggak Bang, jadi Pak. Jadi makanya ilmu mumpung masih setahun masih mahasiswa nih, karena udah bukan mahasiswa beda rasanya gitu. Dan ya pokoknya ingat, saya sampaikan juga ke kakak kelas kalian semua, 5 tahun awal bekerja itu saatnya kita bangun kompetensi gitu. Ya gaji atau uang penting lah, tapi bukan yang utama banget begitu. Jadi di 5 tahun awal itu kita membangun kompetensi kita. Karena kalau kita udah sejak awal yang kita kejar uang, nanti ada saatnya itu akan habis, kompetensi kita nggak kebangun, begitu ya. Tapi ya uang itu ada batasnya nanti. Tapi kalau kompetensi yang kita upgrade, kita tingkatkan, begitu ya, maka nanti ujungnya uang yang ikutin kita. Ya kita dicari-cari karena kemampuan atau kompetensi yang kita miliki. Gitu, makanya jadi kalau bahasa Steve Jobs itu stay foolish, stay hungry gitu kan, tetap merasa bodoh dan ya lapar akan ilmu itu sendiri. Begitu. Kayak tadi belajar ke siapapun, bahkan kalau junior kita lebih jago ya ajarin gue dong, gitu itu nggak masalah. Dan bagi saya, kalau saya misalnya ada teman-teman yang Pak nggak begitu Pak, itu salah Pak, saya terima begitu. Jadi ya saya selalu terbuka, saya open-minded begitu ya, siapapun yang punya ilmu, bahkan saya termasuk APK baru juga tertarik. Begitu. Mungkin itu ya dari saya, insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan, tetap di channel yang sama. Nanti kita saya share lagi link. Pak Debi, maaf Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Ini sesi pada hari ini kuliahnya selesai atau dilanjutkan dengan Pak Rahmat, Pak? Kalau saya sih selesai, nggak tahu ada WA lagi nggak ada Pak Rahmat. Saya soalnya belum buka WA juga. Saya dari tadi tuh nungguin Pak Rahmat sebenarnya ini. Kok Pak Rahmat? Kayak Pak Rahmat tuh lagi makan-makan Pak. Oh gitu. Nggak Di PNJ tahu Pak, lagi ada itu. mana? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya, ini berarti iya silakan. Silakan. Siapa nih Muhammad? Sementara by itu aja by email, nggak apa-apa by email. Nanti digabungin ke siapa? Farhan ya? Kolektif di Farhan aja dulu Pak. Iya, kolektif di Farhan. Nanti difoto aja hasil kerjaannya. Kalau yang pakai tangan ya, kalau yang pakai Word atau Office, pakai Office lah intinya, mau Word, mau PPT, mau Excel, itu nanti dikumpulkan aja dari situ, nanti sekaligus aja dikirim di zip apa gimana biar lebih mudah. Ini email saya nih. Oke, ada lagi? Sampai sebelum, berarti sampai Selasa. Oke, sementara itu dulu ya. Makasih atas waktu dan kesempatannya, dan ya mungkin mudah-mudahan gak bosan dengar celotehan saya. Oke. Ya, Justru menambah wawasan Pak. Seru. Oke, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini kami keluar atau bagaimana Pak? Ya, enggak tahu saya Pak Rahmat nih. Kalau saya sih sudah, cuman kalau ini grup ini Zoom-nya masih bisa dipakai sampai jam, tadi saya buka jam 10.
masih sampai jam 2:30 masih bisa. Gitu, walaupun saya send out begitu ya, ini masih bisa dipakai. Berarti disudahkan saja ya Pak? Iya, disudahkan nggak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak.